Here we go! Shalom saudaraku, hari-hari ini pandemi COVID-19 masih merebak ke seluruh dunia dan di Indonesia juga angka yang terpapar makin hari makin tinggi di tengah era new normal ini. Kita sedang menghadapi tantangan yang besar. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk tetap mewartakan kabar baik, mewartakan Tuhan di tengah masa yang penuh dengan tantangan. Alkitab berkata, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Justru di tengah pandemi ini banyak orang menyadari hidup mereka sangat rapuh. Mereka yang punya baju mewah, sepatu mewah jarang dipakai karena mereka banyak stay at home. Mobil-mobil mewah juga terparkir begitu saja di garasinya. Dan kita sadar kalau orang kena COVID-19, mau orang kaya maupun orang miskin akan sama-sama menderita. Dan kalau ada yang meninggal dunia, maka dia akan diisolasi, tidak bisa diantar oleh anggota keluarganya yang banyak berhimpun. Disinilah kita menyadari betapa kita ini membutuhkan Tuhan. Karena itulah mari kita tetap memberitakan Injil. Saudara harus kuat di tengah segala tantangan. Alkitab berkata Injil kerajaan akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru setelah itu tiba kesudahannya. Saudaraku, walaupun ada krisis ekonomi, ada krisis kesehatan, kita adalah anak-anak Tuhan yang tetap dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Mari kita mewartakan Tuhan di tengah kesulitan. Amin. ini Bapa. Kami boleh kembali Bapa untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu Bapa. Kami percaya Bapa bahwa sinar kemuliaan-Mu itu ada buat kami Bapa. Bahwa hadirat-Mu itu nyata Bapa buat kami Bapa. Dimanapun saat ini kami berada Bapa.
Kami percaya Bapa bahwa anugerah-Mu selalu ada buat kami Bapa. Kami mengucap syukur Bapa. Haleluya Yesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Biarlah sinar kemuliaan-Mu saja Bapa yang ada tetap buat kami Yesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati hadir-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang
tetap tinggal bersamamu Yesus. Haleluya Yesus. Ini kerinduan hati kami Bapa, kami rindu Bapa tinggal tetap bersama dengan Engkau Yesus. Haleluya. Tetap di sini menikmati baitmu. Ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Sekali lagi katakan oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Bapa, kami mengucap syukur Yesus. Kami boleh terus memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Kami percaya Bapa, hadirat-Mu selalu ada buat kami Bapa. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami ini Bapa. Kami bersyukur Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di sana Kau menanti terbawaku lagi bersekutu dalam damai yang
sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatiku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Yeah. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kalau hingga pada saat ini Bapak, kasih-Mu tetap mengalir dalam setiap kehidupan kami Bapak. Kami percaya Bapak, hanya Engkau saja Bapak yang mengerti akan pribadi kami Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Rindu aliran sungai-Mu.
tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau Bapa yang mengerti kami, Yesus. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom, hari ini saya akan menyampaikan berita firman, tapi sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang dalam nama Tuhan Yesus, mengucapkan beribu-ribu rasa syukur, kalau saat ini Tuhan masih memberikan kami kehormatan untuk lagi menyampaikan berita firman. Kami percaya kasih karunia Tuhan menyertai kami semua, para jemaat yang datang, maupun yang mendengar dari rumah ke rumah. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman Tuhan
dalam nama Yesus. Dengan iman semua katakan amin. Amin. Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu belas kasihan menimbulkan mujizat. Ya, kita akan membaca dalam firman Tuhan itu dalam kitab Hosea 6 ayatnya juga 6 ya. Mengatakan demikian. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan itu merindukan satu kata, aku Tuhan menyukai kasih setia. Jadi kasih disertai setia. Banyak orang mencintai Tuhan tetapi tidak setia. Banyak orang setia tapi hatinya tidak kasih atau cinta sama Tuhan. Tapi keduanya sudah. Jadi sebab aku mempunyai menyukai kasih tapi juga setia. Dan bukan korban sembelihan atau pengenalan akan Allah. Lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi kalau kita dikatakan di sini lebih menyukai pengenalan akan Allah. Jadi Tuhan itu rindu supaya setiap kali kita itu selalu mengenal kebenaran Allah. Tiap hari kita bisa baca firman dan boleh mengaplikasikan hidup setiap hari. Itu yang dimaksud. Kata kasih setia dalam Alkitab King James Version dari kata mercy, yang artinya kemurahan hati, saudara ya. Atau disebut bahasa Indonesianya belas kasihan. Bandingkan dengan Matius 9 ayat 13 mengatakan, jadi pergilah dan belajarlah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi kita melihat di sini bagaimana Tuhan itu tidak melihat hanya korbannya saja, tapi dikatakan memanggil orang yang dikatakan di sini orang yang berdosa, supaya mereka juga dapat diselamatkan. Yang dikehendaki Allah adalah kemurahan hati atau belas kasihan. Arti Allah akan segera bertindak atau respon terhadap orang yang datang kepada Tuhan karena bertobat dibanding orang datang kepada Tuhan Yesus dengan persembahan-persembahan binatang persembahan yang dipersembahkan. Walaupun itu memang bagus. Tapi Tuhan kehendaki itu hatinya ini ada belas kasihan kepada Tuhan, kepada sesama, saudara. Kepada Tuhan tidak, kepada sesama. Bagaimana mendapat belas kasihan Tuhan supaya mengalami mujizat? Caranya itu gimana ya? Supaya kita tuh punya hati, ada belas kasihan gitu ya. Lalu kita itu boleh mengalami mujizat dari Tuhan. Caranya gimana? Saya akan baca. Poin yang pertama adalah pengakuan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan apa saudara? Dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan itu siap untuk mengampuni, lalu dikatakan apa? Dan dikatakan mengampuni dan juga apa katanya? Segala dosa, menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi bukan cuma diampuni, tapi disucikan, dibersihkan dari segala kejahatan yang pernah kita lakukan, saudara. Contohnya misalnya kita baca dalam Lukas 15, ya. Mungkin semuanya sudah tahu ini. Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Tapi kalau dibaca semua terlalu panjang. Saya singkat saja. Mengenai cerita anak yang bungsu ini menyadari akan kesalahan atau dosa yang telah dilakukan ketika kondisi hidupnya menjadi orang yang miskin, menderita, tanpa ada satupun yang sanggup menolong hidupnya. Nah saudara, dia teringat akan rumah bapaknya yang banyak makanan. Terus apa lagi? Para pelayan, ladang, ternak, segala kenikmatan di rumah bapak.
menyadari kesalahan. Dia tuh merasa tidak layak. Tidak layak untuk lagi menjadi seorang anak. Ia tapi memberanikan diri, dikatakan di sini datang, mengadakan pengakuan dosa. Jadi dia datang kepada bapaknya, tujuannya itu pengakuan dosa. Dan dikatakan dengan tujuan agar mendapatkan posisi pelayan atau hamba atau budak. Itu pengakuan dari si bungsu. Tapi pihak dari bapak melihat anaknya yang datang, anak bungsu itu dari jauh bukan dipandang sebagai orang yang tidak berharga. Bapak tetap memandang dia sebagai anak karena adanya pengakuan dosa. Jadi penting sekali kalau pengakuan dosa ini kita lakukan, maka Tuhan pun dikatakan menganggap kita bukan sebagai budak, tapi sebagai anak ya saudara ya. Kalau kita ambil contoh misalnya Lukas 18 ini, ayatnya 9 sampai 14, itu mengenai doa orang Farisi dengan pemungut cukai. Dua-duanya masuk dalam, dikatakan masuk dalam doa. Yang satu doanya mengatakan yang Farisi, saya puasa 1 hari, 1 minggu 3 kali misalnya. Saya berdoa mengadakan mengembalikan milik persepuluhan. Saya ini pokoknya saya, aku gitu. Tapi lain dengan pemungut cukai. Dari jauh dia tundukkan kepala, dia berkata, Tuhan ampunilah saya, orang berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dari mulutnya ada pengakuan, Tuhan pun tahu. Jadi pada waktu keduanya itu pulang, Tuhan mengatakan apa? Yang satu itu pemungut cukai malah dibenarkan oleh Allah. Lain dengan pemungut cukai yang merasa dirinya melebihi segala-galanya. Yaitu artinya kalimat kata kalau sekarang itu gembong pasuruan, sombongnya ndak karuan. Jadi dia tuh ciao gitu, sombong saudara ya. Jadi Tuhan itu tidak senang kalau melihat orang begitu, tidak senang. Tapi Tuhan itu paling suka orang yang mengaku dosa, merasa dirinya tidak layak. Tuhan itu sambut saudara. Bagian yang kedua, bagaimana kita ini bisa mendapatkan artinya mujizat dari belas kasihan. Nantikan Tuhan. Apa artinya? Yesaya 30 ayatnya 18. Mengatakan apa? Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Wah, Allah kita adil. Siapa yang terus menanti-nantikan Tuhan, itu Tuhan itu menyayangi saudara. Saya kalau doa malam, doa rantai, sampai saya berkata, Tuhan, saya ini cinta sama Tuhan. Mulai umur saya dulu masih sekolah minggu. Sampai sekarang, saya bertahan melayani Tuhan. 62 tahun. Tapi saya tidak pusing umur, saudara. Saya kata, tidak apa-apa lah. Umur itu kan jalan sendiri ya. 75 itu masih, kalau kata WHO, itu masih sebaya. Kalau kita sekarang mengatakan itu, sudah manula. Tidak, saudara. Sebaya. Buktinya saya umur segini masih bisa naik gunung, pelayanan di Papua, naik turun lembah, gunung, bukit, dan terjal, tapi megang saudara ya, ada yang megang, ada yang saya pakai tongkat juga, karena kalau turun gunung itu bahaya. Tapi saya bersyukur, karena apa? Tuhan itu menyayang saya. Menyayang, karena saya menantikan Tuhan datang. Kapan Tuhan datang? Saya tidak tahu. Tuhan kapan datang, hanya Bapak saja kata firman Tuhan. Yesus pun yang mau datang juga nggak tahu, hanya Bapak saja. Makanya kalau kita mulai sekarang dikasih tanda-tanda zaman ini, Matius 24 itu hampir semuanya digenapi. Bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Terjadi gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, tsunami. Waduh, bukit bergoyang, apalagi puting beliung seperti tadi tanggal 6 barusan ini Senin, di situ Bondo, angin kencang, rumah semua tumbang. Pohon-pohon tumbang. Itu seperti kalau waktunya dulu itu sungai meluap. Akhirnya sungai satu pecah menjadi 3 bagian. Nah itu bukan apa main-main. Itu sebagai tanda Tuhan mau datang.
persiapkan diri kita. Nah sekarang zamannya corona. Lalu kalau corona ini gimana? Seluruh dunia bayangkan. Kalau cuma ya di Wuhan saja enak ya. Tapi ini seluruh dunia. Jadi supaya bangsa-bangsa itu bisa sadar bahwa Tuhan mau datang, ada tanda-tandanya. Tandanya apa? Ada aja. Karena semua alam ini ciptaan Tuhan itu semua bergoyang. Bukit bergoyang, tanah longsor, banjir bandang, sungai meluap, gunung meletus gitu ya. Kenapa? Ciptaannya itu senang semua. Karena sang penciptanya mau datang. Jadi semuanya girang gitu ya. Kalau saya dulu pulang dari Papua, saya selalu telepon sama anak saya. Mama mau pulang besok. Oh, mama mau pulang. Mama mau pulang. Besok kalau mama datang, kita makan bersama gitu ya. Dulu saya tahun 80 ke Papua itu pulang mesti makan soto di Blauran. Sudah, aduh saya senang sekali sudah ya. Tapi ya puji Tuhan lah sampai sekarang 30 tahun saya bisa melayani di Papua itu mujizat sekali buat saya. Kalau dipikir enggak masuk akal. Tapi kalau Tuhan, bagi Tuhan kan tidak ada yang mustahil gitu ya. Nah berikutnya saya akan ambil yaitu mengenai Lukas 18, ya seorang janda ini ya. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas, mana Lukas 18? Oh enggak, ini bukan. Lukas 18 ayat 1 sampai 8, itu hakim yang tidak takut sama Tuhan, hakim yang lalim itu, bersama dengan janda yang minta perkaranya dibenarkan. Tetapi janda itu enggak putus asa. Enggak datang satu kali enggak dianggap. Dua kali terus dia datang. Akhirnya hakim itu mengatakan, walaupun aku ini loh tidak takut sama Allah, ini janda ini selalu mengganggu aku. Lebih baik aku benarkan aja perkaranya. Waduh saudara, kalau kita melihat hal ini, saya juga mengalami begitu saudara ya. Artinya tuh kalau kita minta doa sama Tuhan, Tuhan saya ditolong Tuhan, saya mau berangkat ke Papua. Persiapan ini tidak ada. Bagaimana saya bisa kasih makan orang-orang di sana? Saya tidak suka kalau saya datang cuma khotbah, saya tidak suka. Biasanya kalau saya datang saya bawa pakaian, saya kasih makan gitu ya. Saya kasih oleh-oleh gitu supaya mereka itu senang gitu saudara. Dan ternyata mereka itu begitu kalau saya datang naik pesawat capung isinya 3 orang. Mama datang, senang saudara. Akhirnya saya tuh ikut, saya bilang Tuhan, kalau Tuhan ya yang mengutus ya, tepat pada waktunya saya mau berangkat, Tuhan itu menyediakan. Sehingga ada saja, sekali penerbangan itu tidak sedikit sudah, hampir 50 juta. Tapi saya kerjakan terus, tiap 2 bulan sekali. Dulu setiap bulan, tapi sekarang udah keadaan begini, 2 bulan sekali. Ini dalam kena corona begini, saya tidak bisa terbang. Ya bisanya cuma kirim berkat saja ke sekolah-sekolah yang saya pernah bangun di sana. Akhirnya sekarang mereka tetap ada kegiatan, saudara ya. Berikut yang ketiga. Yang ketiga itu kerendahan hati. Katakan 2, 3. Kerendahan hati. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Waduh, saudara, kalau kita membaca ini ya, orang yang congkak itu artinya sombong. Allah itu tidak senang loh saudara. Allah tidak suka itu saudara ya. Tapi katanya, kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita ini lebih besar daripada itu. Artinya tuh karena ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu bukan rendah diri. Kalau rendah hati itu hatinya. Kalau rendah diri pakaiannya jelek-jelek supaya orang kelihatan kita kasihan. Bukan itu ya. Matius 15, ini ambil contoh. 15 ayatnya 21 sampai 28. Perempuan Kanaan mendapat mujizat Tuhan saat dia merendahkan diri, menyembah, merangkak seperti anjing di hadapan Yesus.
Sekalipun dianggap tidak layak mendapatkan pertolongan. Karena Yesus tidak diutus pada orang yang di luar Israel. Dia tetap merendahkan atau bayar harga untuk mendapatkan hati Yesus. Siapa itu? Itu dikatakan di dalam yaitu mengenai Matius 15 ini, ya, ayatnya 21 ini, yaitu perempuan yang punya anak kerasukan setan. Tuhan berkata tidak layak roti dikasihkan kepada anjing. Tapi perempuan itu mengatakan, anjing pun bisa makan remah-remah roti dari tuannya yang jatuh dari meja. Waduh, kemudian Tuhan mengatakan, besarlah imanmu, pulanglah. Dikatakan di sini dalam firman Tuhan, maka anakmu akan menjadi sembuh. Anaknya jadi sembuh, kerasukan setan tapi sembuh, saudara. Karena apa? Dia bayar harga. Harganya apa? Yaitu merendahkan diri. Artinya tuh tidak sombong ya, tapi merendahkan diri. Biar dianggap seperti anjing. Anjing bilang masih bisa makan remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Begitulah hati daripada Tuhan kalau melihat orang yang rendah hati, tidak sombong. Waduh, Tuhan selalu punya belas kasihan. Ada dua macam, ya. Hati itu ada dua macam. Ada yang sombong, sombong dibuat-buat. Ada sombong yang asli. Sombong itu yang dibuat-buat itu, waduh, seperti apa? Pokoknya dia merasa semuanya, waduh, kalau bukan aku, kamu tidak bisa. Jadi orang lain itu dianggapnya sudah kecil semua. Tapi kalau sombongnya itu memang aslinya dia jiwanya sombong, tidak pernah mengasihi kepada sesama. Karena dia merasa, wah, tidak pusing, tidak peduli. Saya aja masa corona begini, saya perhatikan jemaat yang tidak bisa mampu, saya datangi ke rumahnya. Saya kumpulkan semua, saya kasih sembako 2 minggu sekali. Ini sudah yang kelima. Kemarin ke-6 berarti. Ke-6. Sejak corona ada ini. Saya kasih makan, saya doakan mereka. Oh, mereka senang, mereka bisa hidup dan bertahan. Saya punya panti asuhan di Toraja. Mereka semuanya juga memerlukan keuangan. Saya tidak bisa mengirim banyak. Karena saya juga tidak ada pelayanan, semua pakai online. Tapi saya bersyukur Tuhan pelihara saya. Luar biasa. Makanya kalau saya berdoa sampai tidak sempat minta gitu loh. Saya malu sama Tuhan. Saya cuma mengucapkan terima kasih Tuhan, beribu-ribu syukur. Syukur gitu saudara. Sampai berjam-jam itu syukur. Beribu-ribu syukur Tuhan. Tuhan sudah selamatkan saya. Tuhan sudah topang saya. Tuhan sudah menyediakan semua kebutuhan rumah tangga saya. Sehingga saya boleh jadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Untuk pelayanan pekabaran Injil. Kemarin saya ada di Asri Abadi. Di kuburannya suami saya. Para tukang semua saya kumpulkan. Dulu banyak 86. Kemarin yang datang cuma 76. Banyak yang di PHK. Tapi saya tetap bersyukur. Masih ada gitu yang datang. Aduh, mereka senang sekali mendengar firman. Ikut doa Bapak kami. Akhirnya mereka bangga sekali. Saya katakan, Pak, kalau Bapak percaya Tuhan Yesus. Dengan kerendahan hati. Tuhan itu bela. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti akan memberkati semua kebutuhan kita. Kalau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosa diampuni, mati masuk surga. Oh, dia berkata amin gitu ya, puji Tuhan. Inilah keadaan saudara. Contoh yang keempat adalah melihat jiwa-jiwa. Nah, ini saya sendiri saudara ya. Melihat jiwa-jiwa. Matius 9 ayat 36. Ya, saya baca Matius 9 36 ya. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah, terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Yesus sangat peduli akan keselamatan jiwa manusia. Untuk itulah Yesus mati di kayu salib. Salib agar dikatakan di sini, agar semua manusia diselamatkan. Yesus tidak akan tahan jika melihat umat Tuhan berseru kepada Tuhan. Berseru kepadanya. Meminta agar keselamatan
dianugerahkan kepada orang yang mau dikatakan didoakan. Mujizat pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, susah dihibur, yang dalam pencobaan Tuhan sanggup melepaskan. Ini contoh ini saudara. Kalau saya melihat banyak orang gitu, seperti kemarin di kuburan, duduk saudara, panjang sekali karena jaga kesehatan, jadi 1 meter, 1 meter, 1 meter, panjang ke belakang. Hati saya bilang Tuhan, kalau bukan Tuhan ya, saya tidak mungkin bisa ke sini Tuhan. Tapi karena Tuhan yang utus, saya mau datang. Akhirnya mereka senang sekali mendengar firman, berdoa, baca firman. Kemudian mereka juga mendapatkan sembako. Tuhan memberkati. Saya akan ambil contoh ya dalam Matius 20 ayatnya 34. Matius 20, 34. Itu mengenai orang buta yang dikatakan Tuhan melihat tergerak hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut Tuhan. Saudara, kalau kita melihat orang buta ini, para murid Tuhan mengatakan, diam, jangan berteriak terus. Dia terus tidak pusing. Dia terus, Tuhan tolonglah saya, Tuhan tolonglah saya. Tuhan berhenti berjalan. Lalu berkata, panggil dia. Panggil dia. Dia dipanggil, datang sama Tuhan. Apa yang kau minta daripadaku? Dia mengatakan, Tuhan saya kepingin melihat. Oh sudah. Tuhan jamah matanya. Dan saat itu juga dia sembuh dan dia terbuka matanya. Dia merasa bahagia. Ikut Tuhan. Ikut Tuhan sampai kemana saja. Nah ya. Contoh yang kedua misalnya. Markus 8 ayat 2. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Ini. Sudah 3 hari mereka mengikut aku. Dan mereka tidak mempunyai makanan. Di dalam Alkitab itu ada 2 kali ya. Mengenai Tuhan mengasih makanan itu 2 kali. Markus 8 ini ayat 2. Itu Tuhan Yesus memberi makan 4.000 jiwa. Dan juga dikatakan ada beberapa beberapa ikan. Tapi sisanya itu 7 bakul. Sisanya itu 7 bakul roti sisanya. 7 bakul. 7 keranjang. Kalau kita nanti lihat di bawahnya itu. Tuhan Yesus pernah juga memberi makan. Terkenal biasanya kan 5.000 roti. 2 ikan 5 ketul roti. Itu memang ada ya. Tapi di Markus 8 ayat 2 ini jarang diucapkan. Sehingga saya kalau baca-baca iya ya. Tuhan melihat orang banyak selalu jatuh belas kasihan. Saya tuh sampai Tuhan sama ya. Ya walaupun saya ini bukan Tuhan maksudnya sama gitu loh. Saya juga kalau lihat orang Papua duduk di bukit-bukit gunung turun. Aduh banyak sekali jalan kaki. Jauh-jauh dari balik gunung. Kalau saya tanya di mana Pak? Sebelah Mama. Sebelah akhirnya sebelah. Bukan kalau di sana sebelah tuh di baliknya gunung. Sebelah. Loh kok enggak ada orang? Oh sebelah lagi Mama. Itu berarti sebelahnya gunung lagi. Sebelahnya gunung lagi. Aduh saya rasa ada Tuhan. Kuat apa enggak? Saya naik turun lagi gunung 1. Berapa? Sebelahnya berapa? Cuma 2 Mama. Jadi gunungnya 2 itu cuma 2 gitu ya. Aduh tapi saya senang saudara. Karena apa? Saya bisa jadi berkat gitu loh. Sekarang saya tidak bisa ke sana. Nangis hati saya. Saya katakan Tuhan. Kapan ya suasana kembali seperti zaman dulu. Januari, Februari. Tuhan tolong supaya saya bisa terbang lagi ke Papua. Saya bisa melihat di lembah gunung. Jemaat-jemaat yang lapar dan haus. Saya bisa bagi firman. Saya bisa kasih makan. Tapi sekarang tunggu waktu Tuhan yang akan memberikan suasananya menjadi teduh kembali. Saya teruskan contoh yang ketiga. Lukas 7:13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu,
tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Wah, saudara, kita Lukas 7 ini mengenai janda yang dikatakan punya anak tapi mati, saudara. Janda ini punya anak cuma satu, tapi mati. Pada waktu diusung, perempuan ini nangis terus, berjumpa dengan Tuhan Yesus di tengah jalan. Lalu dikatakan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Jangan menangis ibu, apa yang kau tangiskan? Tuhan, anakku satu, tapi mati Tuhan. Tuhan mengatakan, Talita kumi, bangun, bangkitlah, bangun. Anak itu yang sudah mati bangun. Kemudian diserahkan kembali kepada ibunya. Betapa bahagianya hati ibu melihat anaknya mati tapi bangkit. Wah, itu mujizat luar biasa, saudara. Tidak bisa dipikir dengan otak ya. Makanya kalau kita sekarang ini zaman modernisasi, jarang sekali melihat mujizat seperti zamannya tahun 60-an, seperti saya. Dulu tahun 60-an, 70-an itu, kalau ada orang kerasukan setan dibawa ke gereja. Disembayangi setannya itu, keluar. Lalu diusir. Setan itu kemudian punya jimat, dikeluarkan semua. Lalu kemudian dia sembuh. Tapi saudara tahu, jimatnya dibuang di sungai di Banyurep. Akhirnya setan itu bilang, kalau kamu tidak mau sama aku jangan direndam di air katanya. Setan bisa ngomong gitu. Wah, dia waktu sudah tidak usah dipusing. Setan jangan kompromi gitu loh. Kalau dia sudah lepas, ya lepas. Dia boleh, kasihan. Tidak ada. Putus dalam nama Yesus. Wah, kalau zaman sekarang ini panggung gereja tidak seperti zaman dulu. Sudah zaman now. Lampu merah hijau kuning. Zaman sekarang kan gitu. Wah, loncat-loncat boleh aja. Kalau di Papua khotbah nyanyinya juga loncat-loncat terus. Nyanyi 1 jam, loncat 1 jam. Ya toh, bawa panah, loncat-loncat terus. Sama pakai koteka lagi, itu lucu sekali. Tapi bagus, mereka tidak pusing. Sama saya aja kalau dia mengatakan, nanti mama tidak kuat, beta gendong gitu. Ya mana bisa saya mau gendong. Ini kan kalau orang Papua zaman dulu sampai sekarang sudah mulai mengerti ya untuk mandi. Kalau dulu tuh adatnya kan mulai lahir tidak pernah mandi. Sampai besar pun tidak boleh mandi gitu loh. Kecuali hujan. Hujan itu dari alam kan, jadi dia boleh mandi gitu. Mandi air hujan. Tapi memang di situ susah air gitu. Kecuali turun di lembah ada sungai. Nah, makanya kalau saya baptiskan ya di sungai gitu loh. Jadi saya bersyukur sama Tuhan kalau saya bisa dipakai gitu. Nah, ini mujizat Tuhan yang luar biasa ya. Jadi Tuhan itu selalu mempunyai hati belas kasihan. Yang contoh terakhir adalah Matius 14 ayat 14. Ini yang kita baca ini ketika dikatakan Yesus mendarat dikatakan ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Wah, ini pada waktu Tuhan melihat orang banyak, ya ini yang khotbahnya di bukit ini, 5.000 tidak termasuk istri dan anak-anak. Jadi 2 ekor ikan, 5 ketul roti cukup untuk mereka. Sisanya 12 bakul. Nah ini lain dengan tadi yang di Markus, saudara ya. Markus 4.000 itu. Tapi ini yang 5.000 di dalam Matius 14. Saudara, saya yakin Tuhan itu selalu jatuh belas kasihan sama kita. Bukan karena kita ini baik, orang hebat, bukan. Karena kehidupan kita, kalau nurut firman Tuhan, itu selalu Tuhan penuh belas kasihan. Itu. Sehingga ada kata, tak ada suara. Ada tangis, tak ada air mata. Hati tercekam 1000 bahasa. Hati pilu merana, merundung di balik dada. Bila kupikirkan kasih Allah, tak cukuplah sudah sekelumit kata di bibir yang basah. Namun aku berkata,
Terima kasih Bapakku di surga. Kau telah membuat hatiku bahagia. Hari ini aku ada di mana? Khotbah online. Puji Tuhan. GBI Shalom, saudara. Tuhan memberkati. Luar biasa. Yesusku memang luar biasa. Dikatakan judulnya apa tadi? Judulnya apa tadi? Ya dikatakan apa? Judulnya adalah apa? Katanya belas kasihan menimbulkan apa? Mujizat. Kalau kita punya hati penuh belas kasihan, ada pengakuan dosa. Yang kedua, nantikan Tuhan. Yang ketiga adalah kerendahan hati, tak boleh sombong. Kerendahan hati, ya. Yang keempat adalah melihat jiwa-jiwa. Saya kalau lihat jiwa-jiwa, ya kalau di Surabaya itu di gereja ya. Tapi kalau di lembah, di gunung, itu lebih kelihatan. Asri, lembah gunung, bangga sekali. Makanya saya bersyukur kalau saya dipakai Tuhan, jadi penginjil juga jadi ibu gembala. Walaupun hidup ini tak selamanya senyum dan tertawa. Satu ketika derita singgah dalam lubuk hati yang sedang patah. Tak ada orang yang menyapanya. Yesusku tetap luar biasa. Aku ini biasa. Utangku tidak ada. Cepat bayar yang ada. Berkatku luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Bapak mengajar kami belas kasihan mendatangkan mujizat. Jadikan kami pelaku-pelaku firman. Walaupun secara fisik kami tak mampu, tapi Tuhan pasti memampukan kami. Melalui peranan Roh Kudus, kami akan tetap kuat, sehat, berhasil, panjang umur, diberkati, jadi berkat. Berkati Angel, berkati Sony, berkati semua yang memberkati hamba. Tuhan kembalikan berkatnya berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami naikkan kepadamu. Kami doa untuk jemaat yang mendengar firman Tuhan di rumah masing-masing. Agar mereka juga mengikuti dan menjadi berkat, penuh belas kasihan. Melihat semua orang yang terlantar, mereka siap menolong. Walaupun tidak segenap, artinya tidak sepenuhnya. Tapi apa yang ada, mereka boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami naikkan kepadamu dalam nama Yesus. Dengan iman semua katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Marilah kita bersama berdoa mengucap syukur atas penyertaan Tuhan pada ibadah kita. Mari satu dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dan muliakan dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam ibadah pada saat ini. Pemberitaan firman yang telah kami dengar, biarlah itu menjadi tuntunan dan kekuatan bagi iman kami, dan membuat rohani kami semakin bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersehati berdoa untuk keluarga kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap aktivitas, baik dalam bekerja atau mencari pekerjaan, atau berumah tangga, ataupun yang masih sekolah. Tuhanlah yang membuat kami berhasil dan beruntung. Tuhan berikanlah pada kami kesehatan selalu, dan jauhkanlah dari mara bahaya apapun juga. Kami aman dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa bagi pertumbuhan gereja Tuhan, baik di tempat kami ini, maupun di berbagai tempat yang lain. Tuhan persatukanlah seluruh tubuh Kristus dimanapun berada, menjadi alat kemuliaan Tuhan, dalam tuaian jiwa-jiwa terjadi. Berikanlah keselamatan dan lawatan pertobatan terjadi di negeri kami Indonesia yang sedang menghadapi wabah virus COVID-19. Pakailah pemerintahan kami Indonesia dan tenaga medis agar dapat mengatasi wabah ini. Tuhan, lindungilah dan pulihkanlah mereka yang sakit oleh virus ini, agar mereka dapat melihat dan merasakan kasih Tuhan Yesus. Inilah ya Bapa, permohonan kami. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terima dan bawa olehmu berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh kuasa Roh Kudus ada menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang diberkati katakan amin.